Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Sofyan Finansial. Kali ini kita akan coba bahas saham ASCI, di mana kita tahu bahwa saham ini turunnya sangat dalam sekali, bahkan ini sudah hampir 4.300-an. Nah, di konten sore kali ini sebenarnya saya pengen coba untuk bedah dari valuasi ASCI itu sebenarnya semenarik apa sih, terus juga mungkin kita bahas kilas sedikit terkait kenapa hal ini bisa turun cukup dalam gitu ya. Nah, di depan layar saya ini ada target price dari konsensus atau analis rating dari Bloomberg. Ini teman-teman bisa baca aja di depan layar, mulai dari ada yang rekomendasi sell, netral, hold, buy, dan sebagainya. Nah, saya akan coba untuk melihat lebih dalam terkait valuasi dari emiten ASCI ini. Nah, sebelum kita menghitung dari valuasi emiten ASCI, saya akan coba kulik data salah satu alasan ya kenapa ASCI ini turun adalah dari data GDP per kapita Indonesia. Nah, kalau kita melihat di tahun 2004 atau 20 tahun yang lalu, teman-teman, itu GDP per kapita kita ini masih di angka 1.280 dan mengalami kenaikan 3.500. Nah, ini adalah satu periode di mana 2004 hingga 2014. Pada masa ini sih ASCI cukup naik ya. Kalau kita lihat chartnya memang teman-teman cek aja itu dari tahun 2004 hingga 2014 itu naiknya cukup signifikan, teman-teman. Nah, ini saya coba cek aja harga ASCI ya pada tahun 2004. Ini saya coba langsung lewat Google Finance. Jadi di tahun 2004 atau di sekitar seginilah 2005 lah ya. Pada sampai tahun 2014 itu kenaikannya cukup tajam ya. Dari harga 900-an atau 1.000 lah itu bisa naik hingga sampai 7.000-an atau bahkan 7.500 ya. Nah, tapi selama masa fase 2014 sampai hari ini mengalami stagnan ya atau cukup flat. Hal ini ada korelasi dengan GDP per kapita tadi yang saya sebutkan. Kenapa? Nah, kita coba hitung. Dari tahun 2004 hingga 2014, GDP per kapita kita itu kenaikan incrementalnya atau CAGR-nya, kita bisa hitung di sini. Ini 1280, ya 1280. Lalu di tahun 2014 GDP per kapita kita 3.500. Ini dalam bentuk US dollar. Kita hitung aja 3533. Saya cross check ulang 1280 3533 ya 2014. Jadi CAGR-nya sekitar 10,6%. Ini saya tulis di sini aja 10,69%. Nah, sedangkan di fase periode yang 2014 sampai tahun 2024, kita hitung aja CAGR-nya berapa? 3533 di tahun 2024 estimasinya adalah 5.500. 5.509. CAGR-nya 4,5%, teman-teman. Ini saya ketik di sini 4,54%. Jadi perbedaannya sangat tajam ya antara 10,69% dengan 4,54%. Jadi makanya salah satu alasan kenapa ASCI ini turun adalah konteks pada GDP per kapita kita mengalami penurunan. Ya memang untuk menaikkan GDP per kapita juga nggak gampang ya. Lalu kalau kita melihat, ini adalah korelasi antara GDP per kapita kita dengan tingkat penjualan mobil ya. Kita melihat di tahun 2004 hingga 2014, yang abu-abu adalah penjualan mobil, dan ini GDP per kapita kita, ini ada semacam korelasinya searah ya, dari kiri ke kanan ini naik gitu. Sedangkan kalau kita melihat di tahun 2014 hingga tahun 2023 ini, GDP per kapita kita ini kan CAGR-nya adalah 4,54, yang dimana itu lebih rendah daripada periode sebelumnya, yang 10,69%. Jadi penjualan mobil di Indonesia ini mengalami stagnan. Jadi ini sangat erat sekali dengan antara penjualan mobil dengan GDP per kapita ini. Makanya itulah salah satu alasan kenapa AS ini mengalami penurunan cukup dalam dan banyak sekali beberapa rating dari analis juga mengalami downgrade kepada ASI. Untuk itu kita akan coba melihat, kita hitung aja valuasi ASI ini berapa. Selanjutnya kita akan masuk ke hitungan valuasi ASI. Jadi saya dalam menghitung valuasi ASI ini dengan menggunakan SOTP valuation. Teman-teman bisa googling sendiri aja. SOTP valuation ini merupakan sum of the parts valuation, di mana kita akan menghitung dari keseluruhan segmen bisnis yang ada di ASI atau Astra Group ya. Jadi SOTP valuation ini biasanya lebih cocok pada satu perusahaan konglomerasi ya, konglomerat.
konglomerasi di mana seperti ASI ini kan kita tahu ya bahwa punya jasa keuangan, otomotif, ada spare part mobil, ada alat berat, ada pertambangan, dan sebagainya. Jadi kita akan menghitung masing-masing dari valuasi anak bisnis atau unit usahanya ASI ini. Nah, pertama kita harus cek terlebih dahulu laporan keuangan ASI. Saya coba download terlebih dahulu. Ini saya sebenarnya sudah download di kuartal 1 2024 bulan Maret ya. Nah, ini saya langsung scroll aja ke bawah. Kita akan cari informasi segmen pada ASI. Kita scroll aja, biasanya di bagian pendapatan, lalu kita akan menemukan informasi segmen. Nah, ini informasi segmen pada catatan 31 ya. Ini kita akan menghitung masing-masing unit usahanya. Jadi ada otomotif, ini saya zoom terlebih dahulu, teman-teman. Ada otomotif, ada jasa keuangan, alat berat, hingga ke properti. Nah, ini masing-masing saya tulis terlebih dahulu ya di Excel. Ini satu pertama adalah otomotif. Ini saya coba percepat jasa keuangan. Lalu kita lihat lagi, ada alat berat, pertambangan, dan konstruksi. Ini pertambangan. Lalu kita lihat lagi agribisnis, infrastruktur, ada IT, properti ya. Ada IT, lalu properti. Nah, kita total. Ini adalah salah satu segmen unit usaha pada ASI, otomotif, hingga ke properti. Nah, kalau kita melihat di kuartal ke-1 2024, ini kan masing-masing ada itemnya ya, mulai ada pendapatan hingga ke laba. Nah, kita akan coba lihat laba bersih masing-masing dari segmen ini. Kita lihat dulu di otomotif ya. Ini kan 2750 nih, teman-teman. Ya, 2750. Kita tulis aja di sini tadi. 2750. Ini satuannya apa nih? Miliaran rupiah ya, berarti billion. Berarti ini triliun ya, 2750, 2,7 triliun, lalu 2086, alat beratnya 271, 2791, agribisnis 184, 254, 25122 ya. 25122. IT-nya sedikit banget nih. Lalu 45 itu properti ya. 45. Nah, oke, masing-masing sudah terinput laba dari segmen bisnisnya ASI. Nah, ini kan kalau kita lihat pada kuartal 1 2024 ya, ini tentunya harus dienualisasikan terlebih dahulu. Ini saya kotakin aja biar enak lihatnya. Oke, kita lihat pada kuartal 1 2024. Kita anualisasikan aja ya, teman-teman, untuk mempermudah. Kita kalikan 4. Jadi kita coba pelan-pelan di video kali ini. Kalikan 4, maka ketemu otomotif 11 triliun, jasa keuangan 8 triliun, 11 triliun untuk UNTR-nya, agribisnis, hingga ke properti. Tentu saja kalau kita melihat secara anual seperti ini, tentu tidak fair ya, karena harus ada adjustment, di mana kalau kita melihat dari beberapa hari terakhir ini kan ada pengumuman bahwa penjualan otomotif di Indonesia dalam negeri mengalami penurunan yang cukup lumayan, sekitar 25%. Ya, kita cek aja penurunan penjualan mobil. Nah, ini ada sekitar bulan April kemarin, ini pengumuman turun 23%. Nah, ini saya coba untuk adjustment aja dari laba bersih ini, kita hitung cepat aja, dikurangin, saya patok 30% aja ya, biar kita bisa lebih konservatif. Ini rumusnya annual ini dibagi 1 plus 30%. Nah, maka ketemu otomotif labanya sekitar 8.461. Nah, tentu saja alat beratnya juga kemarin kurang begitu bagus juga ya hasilnya, ada sedikit penurunan juga pada penjualan alat beratnya di UNTR. Ya, walaupun pertambangannya juga masih bagus secara pendapatan batu bara, cuman untuk alat beratnya saya juga pengen adjust di 30% juga. Ini saya coba tarik aja. Untuk perbankannya ini saya anggap sama ya, 344.
Lalu untuk segmen yang lain seperti agribisnis, infra, IT, dan properti ini tidak perlu di-adjust, saya samakan aja 736, 1004, 88, dan 180. Nah, kalau kita melihat dari Astra ini 3 kontributor utamanya adalah di otomotif, jasa keuangan, dan alat berat ya, atau di UNTR-nya, ini saya bold hijau. Selanjutnya adalah kita menghitung masing-masing nilai dari atau value dari masing-masing segmen ini. Ini ada beberapa pendekatan, biasanya ada yang menggunakan multiplier ya teman-teman. Multiplier ini biasanya dengan menggunakan PI rata-rata. Misalkan kalau otomotif, ini kita lihat di beberapa emiten di luar, itu mungkin otomotif itu pernya rata-rata berapa? Misalkanlah, ini misal ya, katakanlah 10 kali. Maka nanti multipliernya ini tinggal dari nilai ini dikalikan 10 kali. Maka ketemu, ini saya geser dulu, ketemu 84,6 triliun. Lalu jasa keuangannya, ini tentu saja tidak bisa menggunakan PER, biasanya menggunakan PBV. Terus juga alat berat dan pertambangan ini juga sama, bisa menggunakan multiplier atau EV to EBITDA. Misalkan multipliernya adalah 5 kali, maka tinggal dikalikan aja. Nilai ini tinggal dikalikan nilai adjustment-nya, maka ketemu 42,9 triliun. Nah, ada beberapa pendekatan yang seperti ini. Tapi saya akan menggunakan metode dengan menggunakan DCF, agar kita bisa lebih tahu nilai di masa mendatang ini kalau kita present value kan hari ini itu berapa. Ini saya delete terlebih dahulu. Saya menggunakan nilai DCF. Oke, sorry teman-teman, ini kamera saya ada sedikit trouble ya, jadi saya tidak tampilkan kamera. Kita lanjut aja. Jadi dengan DCF ini kita akan hitung masing-masing segmennya. Saya menggunakan metode ini agar lebih enak aja, lebih akurat, karena kalau kita menggunakan PI multiplier, itu biasanya kita nggak tahu PI berapa yang dipakai untuk masing-masing segmen ini. Misalkan otomotif, khawatirnya adalah ketika kita menggunakan multiplier PI, misalkan kita patok 10, ternyata PI yang multiplier yang tepat adalah 7 atau 8 misalkan. Jadi saya gunakan DCF aja biar lebih akurat gitu ya. Nah, pertama kita hitung di otomotifnya. Kita tahu bahwa nilainya ini 8,4 triliun. Ini saya rapikan terlebih dahulu aja ya, teman-teman. Saya kotakin dulu biar enak lihatnya. Oke, kita hitung masing-masing segmen DCF. Ini otomotif terlebih dahulu ya. Kita masuk ke kolom DCF. Kita tinggal tulis saja 8461 dengan grow rate berapa. Nah, ini adalah yang paling susah. Kita menggunakan grow rate berapa pada segmen otomotif. Jadi kalau di sini saya menggunakan rata-rata inflasi aja atau GDP. GDP kita ini kan pertumbuhannya 5% ya. Ini saya pakai angka 5%. Tapi jangan khawatir teman-teman karena nanti akan menggunakan diskon rate yang cukup tinggi ya, 14,25 dan perpetualnya itu menggunakan 2%, lebih rendah. Oke, kita bisa tahu angkanya, kita tarik aja ini 8461 dengan grow rate 5%, maka ketemu nilainya 85 triliun. Kita input aja di sini 85,042. 85042. Lalu jasa keuangan. Nah, jasa keuangan ini saya skip terlebih dahulu, nanti kita diskusi lagi. Saya masuk ke alat berat terlebih dahulu aja, teman-teman. Untuk alat berat ini 8587. 8587 ini sama, saya gunakan angka GDP aja. Dengan diskon rate sama 14,25, maka ketemu 86,3 triliun ya. 86309. Untuk agribisnisnya 736. Saya patok semua sama ya, 7398. Untuk infrastruktur 1004, maka ketemu 10.091. Untuk segmen IT 88 miliar, ketemu 884.
dan properti 1809. Nah, sekarang kita berbicara masalah yang segmen jasa keuangan. Kita harus tahu terlebih dahulu nilai bukunya ya, atau nilai ekuitas. Kita di jasa keuangan ini harus cek laporan keuangannya Astra. Nah, untuk jasa keuangannya kita bisa lihat dari LK ini ekuitasnya berapa. Nah, ini ada yang namanya aset konsolidasi dan liabilitas. Kita tahu bahwa nilai ekuitas atau nilai buku itu aset dikurangi liabilitas ya. Maka kita tinggal selisihkan aja berapa. Kita hitung 128.522 dikurangin 83385. Maka ketemu nilai bukunya adalah 45 triliun. Kita input aja di sini 45137. Ya. Oke, 45137. Nah, ini adalah asumsi menggunakan nilai buku satu kali ya, atau kalau bahasa sekarang itu PBV-nya satu kali, teman-teman. Untuk konservatif, saya menggunakan nilai PBV satu kali aja. Nah, dari semua ini, nilai masing-masing segmen kita total aja, kita sum ya, berapa nilai totalnya. Nah, maka ketemu nilainya adalah 236 triliun ya. Kita harus bagi saham yang beredarnya Astra berapa? Saham beredar, kita cek aja di RTI. Oke, saham yang beredar Astra itu 40,48. Kita tinggal equity value-nya sudah ketemu nih. Maka nilai ini dibagi 40,48 saham yang beredar. Maka ketemulah nilai valuasi dari ASI itu 5.800. Nah, sekarang kalau kita lihat harga penutupan pada hari ini kan lumayan parah ya. Dan tentunya ini kita bisa melihat penurunannya sudah di level berapa persen ya, dari nilai intrinsik 5.800. Nah, sebetulnya teman-teman, dari angka intrinsik 5.800 itu ada juga yang namanya conglomerate discount. Jadi conglomerate discount ini kisarannya adalah antara 10 sampai 15%. Jadi teman-teman bisa menggunakan angka conglomerate discount ini untuk memberikan gambaran lebih detail lagi mengenai equity value-nya Astra atau emiten konglomerasi. Kita coba tinggal dikurangin aja ini, saya pakai nilai konservatif aja 10%. Rumusnya ini dibagi 1 ditambah 10%. Maka ketemu valuasinya adalah 5.300 ya. Bagaimana kalau misalkan asumsinya dengan menggunakan konglomerat diskon 15%? Kita coba hitung aja. Ini tinggal dibagi 1 plus 15%. Maka ketemu valuasinya adalah 5.083 lah, paling rendahnya gitu. Nah, sekarang teman-teman, ini saya bold juga. Teman-teman tinggal lihat harga yang di average teman-teman apakah masih dalam range value ini, apakah tidak gitu ya. Ini saya coba rapikan juga. Oke. Nah, ini saya bulatkan aja. Jadi teman-teman bisa tahu nih sekarang, kalau misalkan teman-teman di range-nya cukup jauh ya, misalkan punya average di harga 6.000 misalkan, maka di harga sekarang yang levelnya sekitar 4.300 menurut saya sih cukup bagus ya untuk averaging. Jadi tinggal disimpulkan sendiri-sendiri. Gitu aja. Semoga video kali ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di next video. Thank you.